Oke teman-teman, kembali lagi di chapter selanjutnya, yaitu kebijakan dividen. Jadi kita tadi udah mempelajari kebijakan pembiayaan. Nah selanjutnya itu kita belajar mengenai dividen policy. Oke, sebentar aku posisiin dulu biar enak gitu. Oke, maybe kayak gini. Oke, lanjut aja. Nah itu materinya kayak teori, nggak banyak hitungannya, jadi kayak semua bisa cepat. Jadi learning objectivity kita pada kali ini yang pertama kita akan membedakan antara penggunaan dividen tunai dan pembelian kembali saham. Nah pembelian kembali saham itu udah kita singgung sedikit di interim period ya kalau nggak salah. Nah interim period, terminal period. Nah terminal period ini tuh ada yang balik modal investasi gitu. Nah salah satunya pembelian kembalian saham ini tuh bisa di pembiayaannya tuh bisa dari balik modal investasi kayak gitu. Kedua, memahami perlakuan pajak atas dividen dan keuntungan modal, kondisi di mana kebijakan dividen saham merupakan penentu penting dari nilai saham. Jelaskan kebijakan individu perusahaan yang umum digunakan dalam praktik. Jadi pendahuluan yang pertama, ketika sebuah perusahaan menghasilkan uang tunai, kenapa kurang besar? Oke, baik. Jadi ketika sebuah perusahaan menghasilkan uang tunai dari operasi, apa yang dapat kita lakukan perusahaan dengan uang tunai tersebut? Nah yang pertama, untuk mendanai investasi baru. Yang kedua, melunasi sebagian hutang perusahaan atau mendistribusikan uang kembali kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebagai pembelian kembali saham. Nah ini nanti yang kita bakal pelajari. Nah kita udah belajar investasi baru, kita juga udah belajar utang. Nah sekarang kita belajar mengenai ini dividen ya bagi pelanggan atau klien dari perusahaan investor gitu ya. Bab ini memberikan jawaban atas 3 pertanyaan mengenai kebijakan dividen perusahaan. Nah apa pro dan kontra metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mendistribusikan uang tunai. Terus kedua, mengapa pemegang saham perusahaan itu harus peduli dengan kebijakan dividen perusahaan, mengingat bahwa mereka dapat menghasilkan tunai ketika mereka membutuhkannya dengan menjual sebagian saham mereka. Nah kebijakan distribusi kas apa yang digunakan sebagian besar perusahaan dalam praktiknya? Maaf ini agak susah, jadi ya kalau catatan mohon maaf ya. Oke, selanjutnya dia. Nah, bagaimana mendistribusikan uang tunai kepada pemegang saham? Nah, kita tuh tadi kan udah ada tuh di bagian financing itu ada cash distribusi bagi investor begitu. Ini caranya kita akan mendalaminya di sini dalam bentuk dividen. Nah, ada 2 bentuk. Pertama cash dividen. Nah, perusahaan membayar tunai langsung kepada pemegang saham. Ada juga share repurchase. Jadi, pembelian kembali saham ini, nah perusahaan menggunakan uang tunai untuk membeli kembali sahamnya sendiri di pasar sehingga mengurangi jumlah saham yang beredar. Nah, ini tuh sebenarnya kayak kebijakan pemerintah gitu kalau misalnya obligasi itu loh. Namanya apa ya? Aku agak lupa ya. Oh iya, OPM, operasi pasar terbuka ya. Kalau nggak salah itu sih operasi pasar terbuka. Jadi ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, pemerintah itu akan mengeluarkan obligasi gitu, dan sebaliknya. Dampaknya pada neraca. Nah sisi aset uang tunai akan berkurang karena tadi dari sumber sama dividen tunai kepada investor. Sisi ekuitas akan ada penurunan yang sesuai. Nah modalnya tadi akan menurun kan karena ada pembelian saham-saham gitu kepada investor. Kita akan melihat contoh distribusi historis kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham. Ini ada panel A. Panel A itu menggunakan tadi yang metode dividen. Yang ke panel B, relatif imported dividen dan share repurchase. Dua-duanya itu tuh memakai dividen dan share repurchase. Jadi ini tuh ada ringkasannya gitu. Oke. Langsung aja ke dividen tunai. Kebijakan dividen perusahaan berapa banyak uang tunai akan dibagikan kepada pemegang sahamnya dan kapan distribusinya akan dilakukan. Bagian dari pendapatan perusahaan yang dibayarkan dalam bentuk dividen atau rasio pembayaran dividen. Jadi itu kalau misalnya ngebagi itu tuh pakai rasio dividen. Kedua, pola pembayaran yang diikuti oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Nah ini tata cara pembayaran dividen. Ada declaration date, ada ex-dividend date, date of record, and payment date. Jadi diumumkan tuh dividennya mau dibagi. Nah terus sahamnya udah mulai dikeluarkan di OTC gitu ya misalnya, atau udah dividen tuh udah akan dibayarkan kepada pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal ini.
udah mulai di purchase mulai di purchase sama si pemegang saham ya. Terus yang ada pembayarannya begitu. Nah, bagaimana perusahaan akan membeli kembali saham mereka? Ya, jadi ya tadi open market repurchase. Nah, ini kayak OPM tadi itu, kembali pasar terbuka. Nah, di sini perusahaan akan memperoleh saham di pasar seringkali membeli sejumlah kecil saham setiap hari pada harga pasar yang berlaku. Nah, kenapa tuh perusahaan itu tuh membelinya itu tuh pada sejumlah kecil gitu? Karena gini loh, perusahaan itu tuh kayak dia tuh membeli saham itu agar sahamnya itu tuh tidak terlalu volatilitasnya itu tuh tidak turun banget gitu. Kalau misalnya gak ada yang beli, itu siapa yang mau beli gitu. Terus perusahaan bukan gitu juga sih, kayak ya mengurangi volatilitas aja kayak gitu, biar setara. Dan dia itu tuh membelinya itu dalam sejumlah kecil supaya apa? Supaya karena saham itu kan setiap hari itu tuh berubah-ubah, naik dan turun tergantung permintaan dan penawarannya begitu kan. Nah, kalau misalnya perusahaan itu tuh mengambil sejumlah sahamnya sendiri dalam jumlah besar dalam harga tertentu, itu akan jomplang gitu kan ya pada jangka waktu tertentu. Jadi kecil-kecil aja supaya stagnan, supaya stabil begitu. Nah, tender of, penawaran tender. Nah, di sisi perusahaan membuat penawaran resmi untuk membeli sejumlah saham tertentu pada harga yang ditentukan. Harga tender ditetapkan atas harga pasar untuk menarik penjual. Ada juga pembelian langsung dari investor besar. Nah, itu biasanya orang-orang yang gede-gede gitu ya, pakai pembelian langsung tuh kayak nggak di market gitu, tapi kayak RUPS gitu ya, rapat umum bukan juga sih, kayak misalnya siapa ya, PT Hansen International tuh yang punya Beni Cokro kan. Nah, Beni Cokro sama si Heru Hidayat ini kasusnya ini OJK OJK sama bukan OJK, kasusnya Asabri atau Jiwasraya gitu. Nah, jadi Asabri kan, mereka itu tuh waktu pembelian saham yang super besar gitu kan, mereka itu ketemu, terus mereka itu tuh kayak membuat kesepakatan kayak gitu. Karena yang dibeli itu tuh nggak cuma ecek-ecek kayak kita beli saham sahamnya si Nestle gitu misal, atau sahamnya si Apple yang notabene cuman kayak sedikit gitu. Ini tuh belinya besar, jadi kayak harus ketemu nih tapi ya kan, saham atas negosiasi. Nah, negosiasi ya, jadi tapi metode ini jarang digunakan. Iya, soalnya kan kita lebih sering pakai kayak Bursa Efek Indonesia ya, BI ya. Oke, jadi pembelian langsung dari investor besar ini juga sama. Oke, lanjut. Jadi ya, selanjutnya kita tuh akan mempertimbangkan pajak pribadi, dividen versus capital gain income. Nah, kita belajar dari Amerika Serikat nih, jadi memiliki preferensi bawaan untuk pendapatan capital gain daripada pendapatan dividen. Namun salah satu perubahan penting baru-baru ini pada kode pajak, tarif pajak yang sama untuk dividen perusahaan dan keuntungan modal. Jadi itu tuh pada suatu saat itu ada perubahan tarif pajak pada dividen perusahaan dan capital gainnya gitu ya, untuk keuntungan modal. Nah, secara khusus tarif pajak maksimum atas dividen untuk memenuhi syarat dan keuntungan modal jangka panjang sekarang itu adalah 15%. Nah, untuk mereka yang berada dalam kelompok pajak 25 dan 35%, nah itu dan 20%, mereka pendapatannya melebihi 35%. Bagi mereka yang berada di kurang dari 10 dan 15%, mereka bebas pajak. Jadi gini nih, modal jangka panjang, nah ada kayak beberapa tingkatan, ada yang 15%. Nah, ini yang kelompok pajaknya 25 sampai 35%. Nah, yang kurang dari 20%, yang kurang dari 20%, yang pendapatannya melebihi kelompok 35%. Maksudnya itu lebih dari, ini maksudnya lebih dari 15 kurang dari 20%. Dia itu pendapatannya melebihi lebih ya, berarti lebih dari 35%, gini kan, gini. Berantakan. Terus bagi mereka yang berada kurang dari pajak 10 sampai 15%, mereka itu bebas pajak, free tax begitu. Oke, sekarang distribusi non tunai, dividen saham dan pemecahan saham.
Dividen saham adalah distribusi pro rata dari saham tambahan kepada pemegang saham. Misalnya sebuah perusahaan itu mungkin membayar dividen saham 0,2 lembar saham per lembar saham dan 2 lembar saham untuk setiap 10 lembar yang dimiliki. Nah, pemecahan saham pada dasarnya adalah dividen yang sangat besar. Misalnya pembagian 2 untuk 1 akan memerlukan penerimaan 2 saham baru untuk setiap saham lama yang saat ini dipegang, untuk harga sahamnya akan turun setengahnya. Jadi pembagian rata gitu loh. Ketika harga naik tuh, jadi 2 lembar saham dulu itu akan bernilai 1 lembar saham sekarang. Nah, ini tuh akan dibagi rata begitu supaya apa namanya? Ya, karena itu memang cara distribusi dividen saham tersebut. Alasan untuk dividen atau split saham. Salah satu alasan untuk perpecahan dan dividen saham adalah bahwa eksekutif keuangan percaya ada kisaran harga di perdagangan yang optimal untuk saham perusahaan. Jika harga melebihi kisaran optimal tersebut, akan dikembalikan ke kisaran optimal dalam melakukan pemecahan saham atau membayar dividen saham. Nah, ini tadi aku bilang ya, yang kata harga sekarang itu kan masih harga lebih optimal atau harga lebih mahal kan. Nah, sehingga 2 lembar saham kemarin itu, bukan kemarin sih, masa lalu itu bisa sejumlah 1 lembar saham sekarang. Nah, jadi ketika ada titik optimal, maka beberapa saham itu tuh dipecah gitu supaya harganya itu tuh dikembalikan ke harga optimal. Apakah kebijakan dividen itu penting gitu? Nah, proporsi ini Modi Milani dan Miller menyatakan bahwa tanpa pajak dan biaya transaksi, dividen tunai dan membeli yang kembali saham adalah setara dan waktu distribusi itu tidak penting. Jadi tuh yang membuat ini setara waktu itu tuh ketika nggak ada kayak pajak transaksi itu akan senilai ya dividen itu sendiri, nggak ada tambah-tambahnya lagi. Tapi ada ketidak relevan pilihan distribusi yang digunakan pro rata tadi. Yang pertama, pilihan distribusi adalah masalah yang tidak relevan untuk kondisi berikut nih. Ketika tidak ada pajak itu berarti nggak bisa pakai yang pro rata, tidak ada biaya transaksi juga, atau kebijakan operasi dan investasi adalah tetap, karena ini juga sesuatu yang nggak mungkin. Nah, proporsi ketidakrelevan dividen ini dapat diilustrasikan dalam 2 cara. Yang pertama, waktu pembagian tidak mempengaruhi nilai. Ini tuh kayak kita buat asumsi gitu supaya lebih gampang memudahkan dalam perhitungan, jadi nggak ada waktunya. Dengan tidaknya pajak dan biaya transaksi, dividen tunai setara dengan pembelian kembali saham. Ini jadi kayak kontranya dari pro rata tadi ya. Coba kita lihat ini apa. Ini pilihan kebijakan dividen yang dihadapi oleh Clayton Enterprises. Value of Clayton Equity ini 35 juta. Ini apa ya? Cash flow 35 juta dibagi 1 tambah 15%. Nah, kita bisa lihat year 0-nya 35 juta. Year 135-nya tuh satu tahunnya itu tuh ada kenaikan sebesar 135 juta untuk equity-nya. Nah, jadi total equity-nya ini atau nilai dari yang dikeluarkan itu sebesar 152 juta, 39 juta karena ada biaya transaksi, biaya pajak dan lain-lain kayak gitu. Bentar teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi 152 kemarin tadi ya. Oke, jadi waktu dividen tidak relevan, pertimbangan alternatif. Nah, bayar 35 juta sekarang dan 135 juta dalam setahun. Bayar 52,5 juta sekarang dan 114,875 juta dalam setahun. Dalam kedua kasus, saham tetap sama pada 15,24 per saham. 15,24 per saham. Aku juga agak bingung sih memahaminya tadi, soalnya kayak nggak lengkap gitu loh informasinya. Coba kita langsung ke problemnya aja. Harga saham dan waktu pembayaran saham. Pertimbangan alternatif ini, di mana Northwest Wire dan Cable memutuskan untuk meningkatkan dividen periode berjalan menjadi hanya 8 juta. Jadi ada kenaikan sebesar 8 juta. Bahwa ekuitas perusahaan dalam skenario ini adalah, nah sedangkan ekuitas
perusahaan itu sebesar 30,79 juta. Kita picture the problem. Jadi perusahaan sedang mempertimbangkan dua alternatif, bayar 4 juta hari ini dan 30 di tahun 1 sebagai dividen likuidasi, atau bayar 8 juta hari ini dan bayar 25,52 tahun 1, dimana 30 juta ini dikurangi 4 juta dikali 1,12 tuh mana ya, tadi mana, oh ini informasinya ya. 30 juta ini 4 juta itu adalah apa, rate-nya ya, rate-nya. Ini pakai rumus yang value tadi. Jadi ya benar, rate kan, dividen. Nah, value Clinton kita tahu, langsung aja value-nya 4 juta ditambah 25,52 juta dibagi 1/1,12 pangkat 1, jadinya value enterprises-nya equity-nya itu ada 30,79. Ini yang kedua pakai yang 8 juta ditambah 30 juta, karena tadi kayak nggak dikurangi bayar 4 juta, jadi 30 juta, jadi 30,79. kok sama hasilnya, padahal beda loh ini harusnya, ini hitungannya katanya salah teman-teman. Oh maaf sebentar ya, ini jadinya 18 ditambah 30, ini tadi 4 ditambah 25. Oh iya bener kok, hitungannya bener. Contoh ini menggambarkan bahwa waktu pembayaran dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nah ini benar karena kami mempertahankan arus kas investasi perusahaan secara konstan. Jadi tadi loh yang kata investasi itu tetap. Nah, kami juga berasumsi bahwa saham baru akan diterbitkan dengan persyaratan yang sama dengan saham yang ada ya. Tadi kembali lagi tetap. Oke. Jadi waktu pembayaran deliver time itu enggak berpengaruh gitu. Oke, lanjut. Ini adalah bentuk pembayaran dividen tunai versus pembelian kembali saham, tidak relevan. Coba kita lihat, ada cash dividen 1 juta, untuk stock repurchase juga 1 juta. Nilainya itu sehingga investor akan acuh. Oh nilainya sama ya, dua kemungkinan dengan nilai yang sama sehingga investor akan tak acuh dengan kondisi tersebut karena sama begitu. Kita lihat panel A. Ini panel A tuh form settingnya seperti ini, jadi ada alternatif 1, 2, dan 3. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi earningnya tadi 1 juta, ada share 500.000, current situation, repurchase yang 450, ini juga repurchase yang 450, earning persennya 22 dan ini naik earning purchase-nya. Nah, cost equity-nya itu adalah 11,11%. Ini enggak ada karena memang enggak ada earningnya gitu kan. Jadi share price per distribution itu 18, ini 20, share price-nya itu 18 karena dikurangi 18, ini langsung diketahui aja. Ini equity market capitalnya 9 juta. Nah ini tuh adalah gambaran aja ya, jadi ketika 10% ini tuh kemana, ketika ada holding taxes, tidak ada taxes, tadi ada taxes ya kalau nggak salah. Oh tadi juga nggak ada taxes. Oke, ini adalah share ketika holding 10%. Nah di sini 10%, ini 11,11%. Maaf ya, oke lanjut lagi ke efek kekayaan individu pajak pribadi. Nah berikut adalah beberapa fakta pajak mengenai dividen dan pembelian kembali saham. Yang pertama, semua dividen tunai yang diterima oleh orang pribadi akan kena pajak tahun penerimaan. Ketika individu menjual saham, pajak akan dinilai ke atas capital gain. Nah jika ketika seseorang individu memutuskan untuk tidak menjual sahamnya kepada perusahaan yang melakukan pembelian kembali saham, dia tidak akan dikenakan keuntungan kena pajak.
Ini konsekuensi dari arus kas. Pemegang saham diperkenalkan diasumsikan bahwa baik dividen dikenakan pajak 15%. Tapi tabelnya juga. Oke teman-teman, di sini aku bakal bahas teorinya aja karena untuk tabelnya ini tuh kurang lengkap informasinya. Maksudnya ini tuh udah pernah dibahas gitu kan, cara kurang-kurangnya gitu aja. Oke, lanjut. Mengapa kebijakan dividen itu penting? Nah, ada alasan mengapa perusahaan mungkin ingin terus membayar dividen tunai. Beberapa alasan penting mengikuti. Transaksi itu mahal. Nah, karena pajak dikeluarkan ketika dividen diterima dan biaya transaksi yang dikeluarkan saat membeli atau menjual saham, investor akan lebih memilih perusahaan yang kebijakan dividennya sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Karena perusahaan tuh dengan dividen yang berbeda, menarik pelanggan dividen yang berbeda. Penting agar kebijakan dividen tetap stabil. Nah, iya benar. Kebijakan yang stabil itu akan membuat masyarakat itu tetap merasa kalau volatilitasnya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu kan. Bukan, jadi itu tuh kayaknya aman deh, aku investasi di saham ini maka aku akan membelinya gitu. Informasi yang disampaikan melalui pengumuman dividen dan pembelian kembali saham.